Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya kami di sini ingin mewawancarai Bapak Sakabin kalau biasa. Boleh, nama saya tahu. Sebelumnya kami mengetahui bahwa Bapak. Nama saya Andi, panggilan saya Andi. Nama lengkap saya Andi Keswara. Saya lahir di Pekanbaru 29 Desember 1985. Jadi saya sekarang 37 tahun. Saya sekarang ketua Partai Golkar Kecamatan DPR. Mohon maaf Pak, Ya, sebelumnya Pak, tahun berapa Pak ini sudah berdiri? Partai Golkar ini berdiri 20 Oktober tahun 1964, sekitar 59 tahun lalu. 74 tahun lalu. Ibu bertanya Pak, yang kedua, selama partai ini berdiri, hal apa saja yang sudah terwujudkan sesuai dengan visi misi partai? Kalau yang mungkin banyak, karena kalau untuk nasional itu Partai Golkar itu sudah menang lebih dari 7 kali pemilu, itu sekitar 35 tahun. 7 kali Partai Golkar ini menang pemilu. Tentu banyak di situ lahir-lahir tokoh-tokoh nasional seperti Wakil Presiden Pak Soeharto juga dari lahir dari Golkar. Wakil Presiden yang terakhir itu Wakil Presiden dari Golkar itu Pak Yusuf Kala, dan ada pembangunan di hampir seluruh daerah Indonesia. Kalau di Riau khususnya itu hampir rata-rata gubernur Riau itu lahir dari Golkar. Terakhir ini Pak Samsuar memastikan tol ya, memastikan tol, dan banyak pembangunan lain. Contohnya di era Pak Rusli Zainal, Pak Rusli Zainal juga salah satu tokoh dari Partai Golkar. Dia banyak membangun fasilitas di Riau seperti stadion utama yang berkapasitas nasional kan, jalan layang, flyover itu ada nama. Lalu pertanyaan selanjutnya ya Kak, Ya. izin. Menurut Bapak, apakah Partai Golkar ini sudah menjalin kewajibannya yang sesuai visi misi dengan benar? Justru setiap tokoh yang dilahirkan dari Golkar itu wajib menjalankan visi misinya. Karena kalau tidak dijalankan tentu peluang dia untuk maju di Golkar akan susah. Makanya setiap caleg atau tokoh dari Golkar itu dia setelah mereka duduk itu banyak turun ke lapangan. Jadi selalu ada namanya nanti reses setiap akhir tahun itu menjemput aspirasi masyarakat. Apapun keluhan masyarakat itu tentang wilayah sosial mereka itu dilaporkan dulu ke anggota DPR yang sudah duduk di wilayah. Jadi itulah yang digorong mereka nanti di DPR untuk diteruskan ke pemerintah supaya keluhan-keluhan tadi dapat diatasi. Itu dia. Kalau dia tidak menjalankan visi misi itu, dia tidak akan bakalan begini. Tapi di depannya, yang begini dia ada sendiri. Tidak akan jalan dia. Jadi kemudian Lanjut pertanyaan selanjutnya. Sebelumnya Kak, kan Bapak sedang mencalonkan diri sebagai ketua DPRD. Calon anggota. DPRD Pak. ya. Bagaimana cara Bapak untuk meyakinkan masyarakat agar memilih Bapak sebagai anggota DPRD? Yang pertama kita harus aktif dulu di lingkungan kita. Itu yang paling utama di tempat dia tinggal. Kita tunjukkan ke masyarakat bahwa kita punya jiwa sosial tinggi. Ya. Karena caleg itu adalah pilihan orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi caleg. Gitu. Karena tidak sembarang orang menjadi caleg dan tidak setiap orang juga punya kesempatan untuk jadi caleg. Nah, biasanya orang yang jadi caleg itu dia punya lebih
punya lebih dari orang lain, atau gimana ya maksudnya, dia mempunyai A few moments later. jadi dia memiliki perasaan yang lebih untuk orang banyak, itu yang dia. Jadi dia senang bersosialisasi, senang membantu, makanya dia dapat kemudahan kerjaan. Jadi dari dasar itu pun dia bisa berdekatan dengan masyarakat, seperti kegiatan-kegiatan masyarakat atau pembangunan yang dibawa ke dalam masyarakat. Itulah yang membuat hati masyarakat itu tertutup untuk melihat masyarakat. Itulah poin. Izin bertanya Pak, Ya, kendala apa saja yang Bapak lalui sebelum menjabat? kendala yang paling krusial itu politik uang. Nah, jadi lembaga survei itu kita ada kontrak sama lembaga survei Jakarta, Partai Golkar. Jadi mereka mendapatkan hasil survei itu yang tertinggi di Pekanbaru pada kasus ini. Itu yang paling tinggi rating itu adalah pemilih transaksional. Jadi masyarakat kita ini selalu menunggu momen 5 tahunan ini. Jadi seperti lebaran lah. Jadi, hampir semua masyarakat itu menikmati politik uang. Nah, saya pribadi mencoba untuk keluar dari krisis itu. Saya membuat beberapa trik seolah-olah saya tidak ikut terjerumus di dalam politik uang, karena di situ kendalanya besar. Makanya jadi caleg itu dia harus berani membawa uang miliaran. Nah, kalau dia tidak buang duit miliaran, otomatis nanti dia setelah dia agak berkurang fokus. Dia bakal memikirkan untuk bagaimana kembali orang modal. Nah, itu kan kita benar yang sebenarnya. Kita tidak mau setelah kita keluar dari modal itu, kita hanya memikirkan untuk mengembalikan modal. Terus memikirkan modal untuk membeli ke depannya. Itulah paradigma yang harus dihadapi caleg-caleg yang ada di Pekanbaru. Itu poin. 2000 years later. Ya, motivasi. Motivasinya pertama untuk adik-adik pelajar ini harus ngerti dulu tentang politik Indonesia. Jadi kalau dapat, pertama harus tahu dulu wali kota kenal nggak namanya? Nama wali kota tahu nggak? Kok belum habis? Lama habis. Tahu kan? Nama ketua DPRD kota tahu nggak? Tahu lah. Itu makanya kita harus buang apatisik dari diri kita tentang politik dulu. Kita harus tahu siapa pemimpin kita, apa hak dan kewajiban kita sebagai masyarakat. Kita harus tahu. Jadi nanti kalau kita udah kita tahu apa hak dan kewajiban kita sebagai masyarakat. Apakah pemimpin kita sudah benar jalannya, atau lagi belok-belok dikit. Kita kan tahu kalau kita apatis, tidak mau dengan politik, kalau mungkin diri kita sendiri nanti negeri ini dipimpin oleh orang-orang yang berkepentingan. Karena Islam sendiri itu mengajarkan, itu bukan cara ya, cuma karena berhubung kita di sini Muslim semua, makanya kalau dapat kita pemimpin itu adalah seakidah yang menurut agama Islam. Jadi setelah dia jadi pemimpin, ada norma-norma Islam yang dipegang, dan dia tidak akan melanggar norma-norma itu. Jadi saya harap adik-adik di sekolah itu dari sekarang mulailah membuka diri, mengetahui tentang politik, minimal kita tahu dulu berapa partai politik di Indonesia, siapa calon yang punya
terus kita dapat gratis kalau terakhir kalau kita tidak ngerti dalam politik itu hal yang kayak gitu biasanya tidak terjadi. Jadi kalau ada orang yang kuat di situ, mereka dia bisa bawa itu keluar ke dalam apapun pembangunan info yang sudah masuk ke daerah dia, dia bisa bicara. Bagaimana ada pasien segala macam kan? Terus masalah kayak ini kemarin dari masuk sekolah susah. Nah, itu ada politik juga. Jadi kita tahu kemana kita mau mengarahkan, kemana kita mau mengadu. Pertanyaan Ya. kalau ada sahabatnya mohon dimaafkan. Udah saya maafin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya ya Bapak. Ya, terima kasih juga. Maaf sudah merepotkan Bapak. Tidak merepotkan. Kita boleh. Ya, Kalau ada yang mau tanya boleh ya saya ada. Akan simpan. Kalau ada kekurangan besok kita silakan. Baik. Kalau ada hal-hal yang nanti di sekolah yang besok bisa kasih tahu saya. Kalau sekolah. Tutup Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.